Justru kalau sebenarnya Richard Eliezer ini menolak Verdi Sambo, itu menjadi salah. Anda boleh berpikir, loh, Richard Eliezer itu kan tahu akibatnya apa kalau dia membunuh. Back to my channel Mr. Lawyer on Fire, terkait dengan persidangan yang menyidangkan Baradae Richard Eliezer beberapa waktu yang lalu. Saya teringat kembali kepada video yang saya buat 3 bulan yang lalu dengan judul Criminal in Uniform, ya, terkait dengan yang saya soroti terkait dengan Barada Richard Eliezer ini. Saya mendorong agar kuasa hukumnya berjuang untuk membebaskan Barada RE dari tuntutan hukum. Menarik persidangan kemarin tentang bagaimana pengacaranya menyusun strategi, menampilkan diri, menampilkan Eliezer, dan kemudian berujung pada pengakuan Eliezer, ya, permohonan maaf dia sebagai pengganti terhadap eksepsi yang mestinya boleh dia lakukan. Ingat, Richard Eliezer tidak melakukan eksepsi terhadap tuduhan jaksa kepadanya. Sebaliknya, dia dan pengacaranya mengatakan bahwa tuduhan ataupun dakwaan daripada jaksa itu sudah jelas, ya, sudah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, dia mengakui semua yang disampaikan oleh jaksa. Sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat pengakuannya dia. Kita nonton video ini sebentar. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Barreskrim. Di dalam video ini disampaikan bahwa Richard Eliezer mengakui perbuatannya. Dia meminta maaf, ya, kepada keluarga Joshua, dan dia mengatakan bahwa tidak ada, dengan kata lain, dia tidak ada niatan sesungguhnya untuk membunuh Joshua itu. Dan ingat kata-katanya, dengan nada berat dan wajah yang sangat tertekan, dia masih menyebut Bang Jos, suatu panggilan akrab, karena memang Joshua itu adalah temannya dia. Di akhirnya dia katakan bahwa dia sesungguhnya tidak punya kuasa untuk menolak perintah sang jenderal. Saya ingat kembali apa yang saya sampaikan dalam video saya yang saya katakan tadi dengan judul Criminal in Law, Criminal in Uniform. Saya putarkan sebentar supaya kita bisa nonton ini. Criminal in Uniform. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Pengumuman yang disampaikan oleh Kapolri tadi malam
adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terkait dengan pembunuhan Brigadir J. Dengan sengaja saya langsung menyebutkan dengan istilah pembunuhan, karena sangat jelas dan terang benderang apa yang disampaikan oleh Kapolri, bahwa yang pertama, tidak ada peristiwa tembak-menembak di TKP. Yang kedua, Irjen Freddy Sambo dinyatakan sebagai tersangka. Dan yang ketiga, ada 3 tersangka lain. Ya. 3 tersangka itu antara lain, 1 Irjen Freddy Sambo, kemudian Brigadir RR, kemudian KM yang dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 55 dan pasal 56. Dikenakan pasal E, dikenakan pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56. Kemudian secara khusus di situ dijelaskan juga bahwa penembakan yang dilakukan oleh Brada RE dilakukan atas perintah langsung FS. Saya tidak akan membahas mengenai pasal-pasal tersebut ya pada kesempatan ini, namun saya memilih untuk memberikan opini saya pribadi terkait dengan tindakan Brada RE. Sejak Brada RE mulai membuka keadaan yang sebenarnya dengan merubah keterangannya dalam pemeriksaan polisi, maka peristiwanya menjadi lebih terang dan arahnya menjadi lebih jelas, serta berubah arah dari apa yang kita ketahui selama ini sebagai peristiwa tembak-menembak di antara para ajudan menjadi peristiwa penembakan. Dengan demikian, tentu sangkaan kepada para pelaku juga akan berubah, khususnya kepada Brada RE. Sebetulnya sejak awal bisik-bisik para pengacara ya, di masyarakat maupun masyarakat awam ya, sudah tertuju kepada Irjen FS, sehingga pengumuman Kapolri tadi malam sesungguhnya paling tidak buat saya pribadi bukan sesuatu yang mengejutkan. Penjelasan Kapolri maupun Irwasum, bahkan saya gabung dengan pengacaranya karena kelihatannya menjadi satu arah, mengatakan bahwa ya emang dia disuruh, diperintah untuk menembak. siapa yang memerintah? Ya atasannya lah. Woi, tembak, tembak, tembak. Brada RE dengan sukarela menulis sendiri peristiwa yang terjadi tersebut dan jelas mengatakan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak di TKP, dan dia sendiri menurut pengakuannya turut menembak Brigadir J atas perintah langsung FS. Nah, ini yang menarik buat saya. Brada RE adalah seorang prajurit dari Provos dengan pangkat terendah di lingkungan Polri. Dia dilatih ya sebagai Provos yang ditugaskan sebagai ajudan Freddy Sambo. Sementara Freddy Sambo sebagai atasannya mempunyai pangkat tertinggi di lingkungan Polri, ya, seorang jenderal. Nah, dalam menjalankan kegiatannya, tentu RE harus loyal dan tunduk kepada atasannya. Dengan kata lain, haruslah total surrender kepada atasannya. Dalam keterangan pers tadi malam, Irwasum menggambarkan bahwa RE diperintah oleh atasannya untuk menembak Brigadir J. Pengacaranya, Deolipa, sebagaimana dikutip dari jurnal soreang.com, mengatakan bahwa RE menerangkan kepada penyidik bahwa perbuatan menghabisi Brigadir J itu dilakukan atas dasar instruksi ataupun perintah sang jenderal. Nah, pemirsa, kawan-kawan semua, tidak perlu ditafsirkan maupun diminta keterangan ahli untuk mengartikan keterangan Brada E ini.
karena sangat jelas pengertiannya bahwa Brada RE diperintah oleh atasannya yang berwenang kepadanya. Dengan kata lain, negara memberikan tugas kepadanya untuk tunduk kepada atasannya, kepada sang jenderal. Maka ketika atasannya memberikan perintah kepadanya untuk menembak Brigadir J, justru menjadi salah bila dia tidak melaksanakannya. Ini perlu dicatat. Seperti yang dijelaskan oleh pengacaranya, bisa-bisa dia yang ditembak mati. Sekali lagi, ini perintah atasan yang berwenang dari Brigadir RE. Dan Brigadir RE tidak punya pilihan selain tunduk kepada sang jenderal. Saya berikan istilah total surrender. Timbul pertanyaan sekarang, apakah Brigadir RE dapat menolak perintah atasannya? Ya tentu ya. Kalau atasannya hanya 1-2 level di atas pangkatnya. Tetapi ini perintah jenderal yang bagaikan langit dan bumi dengan dia. Itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Itulah yang dilakukan oleh RE. Dia harus menembak temannya sendiri yang disebut sebagai Bang Jos atau Jos. Ya. Pertanyaan berikut timbul. Apakah Brigadir RE harus menanggung akibat dari perintah resmi atasannya? Ini menjadi suatu pertanyaan yang menarik. Cerita yang disampaikan oleh Brada RE setelah ditangani oleh pengacara yang baru berubah 180 derajat dari apa yang disampaikan selama ini, yakni peristiwa tembak-menembak. Atas dasar itulah dia ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 338 junto pasal 55 pasal 56. Ingat, pasal ini diterapkan kepada dia berdasarkan peristiwa tembak-menembak. Dengan perubahan ini, menurut hemastaya, mestinya sangkaan kepada dia tentu harus disempurnakan juga, dirubah bila perlu. Karena dia melakukan tindakannya murni atas perintah atasan, bukan atas kehendak diri dengan motivasi sendiri. Ini perlu direnungkan. Ya. Pasal 51 ayat 1 KUHP. Saya mau bacakan di sini. Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidanakan. Jaksa, hakim harus perhatikan ini. Dan saya mau minta, saya berharap pengacara juga fokus kepada pasal ini. Kenapa saya katakan begitu? Pasal ini sesungguhnya sangat jelas membatasi konsekuensi ataupun akibat yang dapat ditanggung oleh seorang bawahan atas perintah yang diterimanya dari atasannya. Sangat penting untuk dicatat bahwa bagi seorang ajudan resmi, di dalam diri atasannya melekat wewenang yang diberikan oleh negara. Itulah sebabnya undang-undang menjamin bawahan tersebut tidak boleh dipidanakan ketika dia melaksanakan perintah atasannya tersebut. Saya sangat setuju dan senang dengan langkah-langkah kuasa hukum RE yang baru untuk meminta perlindungan kliennya kepada LPSK. Bahkan lebih daripada itu, saya mendorong agar kuasa hukumnya berjuang untuk membebaskan Brada RE dari tuntutan hukum. Pasal ini memastikan bahwa dia harusnya bebas dari segala tuntutan pidana. Yang menanggung, yang bertanggung jawab atas tindakannya itu haruslah Irjen
Kami, rekan Kamarudin Simanjuntak CS, saya salut dan angkat topi kepada kawan-kawan semua, serta berterima kasih atas kegigihan kalian. Perjuangan kalian telah membuka mata seluruh rakyat Indonesia bahwa keadilan akan mencari tempatnya sendiri melalui para advokat yang bersenjatakan kejujuran, menolak suap, dan setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Ini kalian sudah buktikan. Mengingat tindakan FS ini adalah tragedi kemanusiaan oleh pejabat yang mengendalikan korban. Buat saya, this is a criminal in uniform. Maka pertanggungjawaban hukum atas atasan korban tidaklah cukup, tetapi perlu dipertimbangkan bahwa negara melalui pemerintah harus bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga pertanggungjawaban moral, finansial, dan lain-lainnya. Rekan-rekan sekalian, untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidanakan. Saya menyampaikan bahwa orang yang melaksanakan perintah jabatan yang diperintahkan oleh pihak-pihak yang berwenang tidak boleh dipidanakan. Kenapa saya sampaikan ini? Saya akan coba matikan. Apa seharusnya hukuman yang pantas terhadap Richard Eliezer? Ini menarik. Dari satu sudut pandang, dia melenyapkan nyawa orang. Dari satu sudut pandang, dia adalah seorang prajurit yang sangat setia kepada atasannya, tidak membantah dan tidak melawan atasannya. Di lingkungan Polri, selalu kita dengar kata siap. Siap salah. Siap komandan. Tidak ada perintah, tidak ada jawaban no terhadap atasan. Richard Eliezer adalah seorang yang setia kepada atasannya. Ya. Di lingkungan penegak hukum, di lingkungan pengacara, salah satu sumpah jabatannya ketika diambil sumpahnya ya oleh Mahkamah Agung, ya, di situ dikatakan bahwa hukum harus ditegakkan sekalipun dunia ini runtuh. Apakah seorang pengacara ketika menegakkan hukum dia harus berhadapan dengan semua orang? Apakah boleh dipidanakan? Tidak boleh. Itulah sebabnya seorang pengacara tidak boleh dipidanakan ketika dia membela kepentingan kliennya. Seorang prajurit, seorang polisi yang mempunyai pangkat terendah di lingkungan kepolisian, berada Richard Eliezer, ketika melaksanakan perintah atasannya, maka tidak boleh dia dihukum. Kalau saya tidak salah menyimak ya dakwaan jaksa di dalam persidangan Richard Eliezer, dia didakwa atas pembunuhan. Nah, menurut saya, ya, menurut opini hukum saya, mestinya ataupun paling tidak di hati pengacaranya ada kemungkinan dia tidak setuju sebenarnya dalam hal ini. Mestinya dia didakwa dengan pasal 51 atau paling tidak juntuh pasal 51. Hukuman terhadap Richard Eliezer ini sebenarnya ya, tidak boleh dianggap sebagai ansih pembunuhan, karena mens reanya bukan untuk membunuh Joshua Huta Barat. Tidak ada niatan itu. Tetapi dia dibawa perintah oleh seorang yang ditugaskan oleh negara
untuk memerintah dia. Dengan kata lain, Richard Eliezer ini ditugaskan oleh negara untuk tunduk kepada Ferdy Sambo. Nah, sekarang ketika dia tunduk kepada Ferdy Sambo, lalu dia harus dihukum. Sekali lagi saya mau katakan, ataupun saya mau ingatkan kepada pengacara, ya, karena Anda tidak menyampaikan eksepsi, saya berharap nanti di persidangan, saya senang ini dengan pengacaranya Richard Eliezer, dengan tenang, mereka tidak emosional, tetapi membuat sedemikian rupa cara-cara mereka, ya, karena memang Richard Eliezer ini adalah seorang justice collaborator, ya. Saya kira itu yang menjadi alasan kenapa mereka tidak melakukan eksepsi. Tetapi nanti di persidangan, di pembelaan, ya, yang pertama saya mau sampaikan adalah kepada jaksa, perhatikan ketika Anda nanti membuat tuntutan Anda, maka pasal 51 ayat 1 itu harus menjadi bahagian daripada pertimbangan Anda. Dan mestinya, kalau menurut opini hukum saya, Richard Eliezer itu harus dibebaskan. Tidak boleh apalagi dia diberhentikan dari kepolisian. Ini bertentangan dengan hukum, baik hukum pidana maupun aturan di kepolisian itu sendiri. Justru kalau sebenarnya Richard Eliezer ini menolak Ferdy Sambo, itu menjadi salah. Anda boleh berpikir, loh, Richard Eliezer itu kan tahu akibatnya apa kalau dia membunuh. Yes, tetapi tindakan dia adalah di bawah wewenang dan di bawah pertanggungjawaban Ferdy Sambo. Saya melihat Richard Eliezer ini konsisten dari awal sampai akhir, ya, konsisten dari awal sampai terakhir di persidangan, sampai dia minta maaf kepada keluarga Joshua, ya, sampai dia menyampaikan bahwa dia berada di bawah perintah Ferdy Sambo. Berbeda dengan Ferdy Sambo yang mencoba bermanuver, ya. Saya tidak mau menyoroti ini dulu. Nanti akan ada satu video khusus tentang Ferdy Sambo ini dan apa yang terjadi, apa yang dilakukan itu, ya. Demikian juga para jenderal, Jenderal Teddy Minahasa, ya, yang di dalam pidatonya mengatakan, kalau kau ingin kaya, maka jangan masuk kepolisian. Tetapi kelakuannya sendiri melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang dia katakan. Di sini ada kemunafikan. Tetapi Richard Eliezer konsisten dari awal dan dia taat kepada atasannya, sekalipun harus melenyapkan nyawa sahabatnya sendiri. Sebab itu, kawan-kawan semua, mari kita melihat hal ini dengan jujur, mari kita melihat hal ini dengan pikiran yang terbuka, ya. Jangan kiranya orang-orang yang berada di level paling rendah harus dikorbankan untuk tingkah laku orang-orang yang mempunyai pangkat yang tinggi ataupun pejabat yang mestinya mengayomi dia. Terima kasih. Kita boleh berbeda, dan ingat, perbedaan itu bukan permusuhan, tetapi mari kita buka wawasan kita agar kita menjadi lebih kaya dalam masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Love.